Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode kelimanya. Ya, karena preview screenshotan dan juga preview videonya udah keluar. Jadi yuk, marilah kita coba bahas. Namun sebelum itu, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan pembahasannya. Nah, jadi episode kelima nantinya akan dibuka dengan bagaimana kita bisa melihat kelompok belajarnya si Ayano Koji nantinya bakal mencoba dan membuat simulasi belajar untuk menghadapi ujian yang akan datang nantinya. Namun lagi asik-asik mencoba untuk mensimulasikan kejadian yang akan terjadi nanti di ujiannya, tiba-tiba ada kerusuhan yang terjadi antara kelas D dan juga kelas A, yang diwakili sama si Hashimoto dan juga Kito. Sedangkan di kelas D itu sendiri diwakili sama Ishizaki, ada Albert juga, ada si Hiyori dan juga Ibuki. Dimana di sini Hiyori menanyakan kepada si Hashimoto mengenai rumor yang sedang beredar. Karena rumor tersebut itu juga menyangkut anak-anak yang ada di kelas D. Makanya Hiyori nanyain kepada si Hashimoto, kenapa dia itu tega gitu kan, yang namanya itu nyebarin fitnah-fitnah dan juga rumor-rumor gosip-gosip yang tidak bermutu gitu, yang membuat kelas D itu jadi kacau balau lah gitu kan. Ya keadaannya jadi nggak enakan gitu kan, karena kan itu adalah suatu aib yang sebenarnya tuh nggak tahu siapa yang nyebarin pertama kali. Tapi dari analisanya si Hiyori gitu kan, bahwa dia tahu kalau Hashimoto itu adalah orang yang terlibat langsung dalam penyebaran gosip-gosip tersebut. Dan tentu aja di sini Ishizaki udah mau gelut aja gitu kan, nggak mau ngobrol-ngobrol karena udah pasti Hashimoto pelakunya. Jadi pengen langsung gelut aja gitu kan. Namun tiba-tiba aja di sini ternyata Ayano Koji juga ikutan nimbrung dan berkata kepada si Akito kalau terjadi apa-apa, ya Akito harus maju lah untuk membantu si Ayano Koji. Tapi ternyata bukan Akito aja yang datang membantu Ayano Koji, ternyata ada si Hasebe, ada Sakura juga, bahkan Yukimura juga ikutan membantu si Ayano Koji dengan mendekatkan posisi mereka gitu kan. Jadi ya di sini benar-benar kompak banget lah kelompoknya si Ayano Koji ini itu sendiri. So di sisi lain kita juga melihat bagaimana Arisu mencoba untuk memonitoring gitu kan kejadian yang terjadi, di mana rumor-rumor yang bertebaran secara random dan juga liar banget itu malah menjadi masalah yang cukup besar banget di sekolah tersebut. Nah, menarik dari sini kita juga bakal melihat nanti bagaimana si Arisu bakalan mencoba untuk melabrak si Ichinose di kelasnya. Ya di sini ternyata Ichinose udah sembuh ya, dan akhirnya dia masuk ke sekolah lah seperti biasa. Dia juga masuk ke kelasnya karena kan sebentar lagi juga ada ujian. Dan saat si Ichinose ini tuh baru aja yang namanya itu masuk ke kelasnya, Arisu tiba-tiba aja itu datang dengan membawa rombongannya. Tapi kayaknya kalau di reviewnya tuh nggak rame banget, cuma beberapa orang yang menjadi orang-orang kepercayaannya si Arisu aja yang ikut melabrak si Ichinose dengan mengatakan kalau Ichinose itu adalah ya kriminal. Anak-anak dari kelas 1B itu jangan percaya sama Ichinose. Terus juga meminta anak-anak kelas 1B itu untuk meminta semua poin-poin yang diberikan kepada Ichinose kembali ditarik gitu kan. Jadi jangan percaya sama Ichinose lah, Ichinose itu orang jahat, nanti poinnya dimakan sendiri. Ya kurang lebih tuh kayak gitulah. Nah mendengar hal tersebut gitu kan, di sisi lain di kelasnya si Ayano Koji juga yang mereka juga lagi melakukan simulasi ujian untuk menghadapi ujian juga, tiba-tiba ada dengar kabar kalau Arisu ini tuh ngelabrak si Ichinose. Jadi mereka ikutan datanglah ke kelasnya 1B, dan di sana ternyata Arisu lagi mencoba untuk memprovokasi anak-anak 1B. Nah, di sini ternyata Ichinose itu udah bisa merelakan masa lalunya. Di sini Ichinose mengatakan mengenai kabar burung mengenai dirinya yang dirumorkan dulu tuh adalah seorang kriminal. Ya, di sini Ichinose bercerita mengenai masa lalunya, mengenai keluarganya, di mana dia hidup sama adiknya dan ibunya gitu kan, yang sulit banget mencari uang, dan mereka juga berada dari keluarga yang ya menengah ke bawah gitu kan, buat makan aja susah, tapi ya mereka tuh tetap bersyukur. Tapi ada masalah di mana waktu itu adiknya pengen punya pita yang harganya 1 jutaan, dan akhirnya Ichinose mencuri. Dan ya masa lalu tersebut itu diceritakan sama si Ichinose di depan kelas B itu sendiri. Ya walaupun di sini si Arisu tuh udah kayak tersenyum sangat puas banget lah, karena akhirnya Ichinose itu mengakui gitu kan masa lalunya gitu kan. Tapi ternyata anak-anak di kelas B itu ya nggak peduli gitu kan, masa lalu ya masa lalu. Mereka tetap percaya kepada Ichinose, dan mereka juga tetap yang namanya itu mencoba untuk meyakinkan Ichinose untuk menjadi pemimpin di kelas B itu sendiri. Ya cukup solid banget lah gitu kan anak-anak dari kelas B ini itu sendiri. Nah mendengar hal tersebut akhirnya Ichinose kembali lagi pede gitu kan, dan akhirnya si Kenzaki muncul. Dia ngusir si Arisu untuk pulang aja lu gitu kan ke kelas lu gitu kan, jangan kesini-sini nyari ribut gitu kan, kami ini tenang-tenang aja, dan tetap percaya kepada si Ichinose untuk memimpin kelas B itu sendiri. Tapi ya di sini tuh Arisu tuh mencoba kembali ya untuk meyakinkan
meyakinkan anak-anak kelas 1B itu agar ya jangan percaya sama Ichinose lah gitu kan. Sampai pada akhirnya keributan tersebut itu makin ramai dan akhirnya ada pihak OSIS yaitu Nagumo juga dan juga beberapa guru yang datang dan akhirnya melerai mengenai masalah tersebut dan mengatakan gitu kan kalau ya masalah rumor-rumor tersebut itu sudah menjadi masalah yang serius banget dan bakalan ditanggapi oleh pihak sekolah dan kemungkinan perang menggunakan rumor-rumor tersebut itu nggak bakalan boleh lagi terjadi di masa depan. Ya intinya kejadian ini tuh jadi sesuatu yang cukup heboh lah gitu kan di sekolah elit tersebut gitu kan. Nah di bagian review terakhir juga kita dilihatin mengenai bagaimana si Ayano Koji ini tuh bertemu sama si Arisu. Ya di sini Arisu tuh ya cukup menantang Ayano Koji lah gitu kan. Padahal kalau diajak lari itu udah pasti kalah si Arisu gitu kan. Nah di sini Arisu tuh mengatakan kalau ya Ayano Koji tuh harus menerima tantangannya dan dia juga menceritakan bagaimana tindakan dari Ayano Koji yang berada di balik layar menyelesaikan masalahnya dari Ichinose itu sendiri. Dan karena itulah si Arisu ini tuh pengen Ayano Koji tuh harus bertarung dengan dirinya. Karena kalau tidak nantinya si Arisu bakal membocorkan rahasianya dari si Ayano Koji itu sendiri. Dan ini menarik banget. Ya semoga aja nanti konklusi dari semua rencananya si Ayano Koji ini tuh bisa ya diceritakan lah gitu kan mengenai dia itu kolaborasi sama si Kushida. Terus bagaimana dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai teman-temannya. Terus dibocorin jadi kayak apa ya perang-perang rumor dan isu-isu gitu kan. Dan ngebuat keruh suasana akhirnya pihak sekolah itu harus ikut campur dan itu menarik banget lah gitu kan dan kita tunggu aja nanti episode kelima dari animenya Classroom of the Elite itu sendiri yang harusnya bakalan kembali hadir nanti pada hari Rabu, tepatnya itu pada tanggal 31 Januari 2024 itu hari Rabu malam Kamis. Kalian bisa nonton di aplikasi BeStation tentunya. Dan aku jadi nggak sabar gitu kan bagaimana melihat reaksinya si Ichinose saat memberikan kue Valentine ataupun coklat Valentine kepada si Ayano Koji yang harusnya jadi penutup untuk episode kelimanya itu sendiri dan juga penutup untuk adaptasi light novel volume ke-9 dari tahun pertamanya itu sendiri. Karena itu udah pasti jadi momen-momen romance lah gitu kan, dimana bagaimana si Ichinose memberikan coklat yang baru pertama kali dia berikan kepada teman laki-lakinya dan itu adalah Ayano Koji. So, jadi apakah ini adalah shipper baru? Menarik nih untuk kita tunggu. Oh ya, aku juga penasaran bagaimana nanti reaksinya si Kiriyama gitu kan. Karena dia dipaksa sama si Ayano Koji untuk nyebarin rumor-rumor yang dia dapat dari si Kushida mengenai teman-teman sekolahnya, teman-teman kelasnya juga dan kelas-kelas yang lain. Dan diancam lah gitu kan kalau nggak mau bantu nanti dikaduin ke Manabu gitu kan. Kalau ternyata Kiriyama tidak mau bekerja terhadap si Ayano Koji itu sendiri. Ya, lucu banget lah gitu kan kakak kelas itu diancam sama adik kelasnya itu sendiri. Padahal adik kelasnya baru kelas 1. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Jadi ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.